Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Di mana diucapkan nama Nabi, kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, para alimil ulama, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus yayasan dan juga pengurus DKM beserta perangkatnya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Masih ada ibu-ibu? Masih ada ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun yang dimana kita banyak menantikannya, pergantian tahun dari 2025 ke 2026. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan sehat wal afiat, masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah. Ya, sebetulnya Allah masih ngasih kesempatan buat kita ya Pak ya, betul. Masih ngasih kesempatan kita untuk banyak berbuat kebaikan. Banyak saudara-saudara kita, apalagi di belahan Sumatera, di mana saudara kita mendapatkan musibah yang disebut dengan bencana ekologis, akibat ulah perbuatan manusia, yang tidak sedikit korban yang ditimbulkan, sudah lebih dari 1000 ya, Masya Allah, korban jiwa. Belum korban kehilangan harta benda, sanak saudara, dan juga tempat tinggal. Masya Allah, kita alhamdulillah masih diberikan sehat wal afiat, panjang umur. Masya Allah. Sebagai wujud keprihatinan kita doakan sama-sama untuk saudara kita, mudah-mudahan yang telah dipanggil ke hadirat Allah, mudah-mudahan Allah golongkan kepada syuhada, kepada yang akhir hayatnya digolongkan sebagai mati syahid. Allah tempatkan di tempat yang terbaik, dan juga saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggal, yang kehilangan saudara, diberikan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi musibah atau ujian yang diberikan, dan segera melalui kepada sebuah keadaan yang tidak diharapkan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini berarti bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, betul ya Pak ya?
masih kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di tahun-tahun yang kemarin. Kalau tidak ada perubahan tahun 2026 ini dibanding tahun 2025, itu artinya bahwa kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, tidak diberikan kesempatan itu, tidak diambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man kana yaumuhu khairun minal amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini lebih baik dari yang kemarin. Kalau kemarin subuh masih kesiangan misalnya, sholatnya masih banyak yang tertinggal, hari ini subuhnya sudah mantap, sudah sempurna, sholat sunnahnya sudah banyak dilakukan, atau hal yang lain kebaikan yang kemarin belum sempat dilakukan, belum sempat dikerjakan, pada hari ini banyak melakukan kebaikan, itu artinya lebih baik dari yang kemarin, maka dia digolongkan fahuwa robih, orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa man kana yaumuhu sawaun minal amsi, barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, fahuwa magbun, hari ini sedekahnya misalnya masih 50.000 atau 100.000, sama dengan nilainya dengan yang kemarin-kemarin, belum ada pertambahan, belum ada penambahan, belum ada perubahan, sama. Sholat subuhnya masih seperti yang kemarin, sholat wajibnya juga masih seperti yang kemarin, belum ada perubahan. Sholat sunnahnya juga masih sama seperti yang kemarin-kemarin, belum ada perbaikan, belum ada penambahan. Termasuk juga amaliyahnya belum ada peningkatan, sama kualitasnya, sama kuantitasnya dengan yang kemarin. Fahuwa magbun, dia termasuk orang yang rugi. Sama aja rugi. Ya kalau kita jualan, Pak, kalau kita punya niaga, punya dagangan, tahun kemarin untungnya 1 juta, pas dihitung ya sore itu pembukuannya 1 juta. Hari ini begitu sore dihitung juga 1 juta. Kira-kira rugi apa untung, Pak? Rugi apa untung? Rugi. Ruginya apa? Sudah ada keluar tenaga, keluar pikiran, belum lagi hitungannya buat misalnya bayar kontrak, walaupun punya sendiri, kalaupun hasilnya masih sama, termasuk rugi. Betul apa enggak? Betul. Wa man kana yaumu syarrun minal amsi, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, fahuwa mal'un, hari ini malah justru meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kemarin. Ya, biasanya taklim setelah subuh hadir, nggak pernah ketinggalan. Hari ini misalnya malah justru tidak hadir, atau hari kemarin sudah amaliyahnya bagus, akan tetapi banyak ditinggalkan, maka termasuk orang yang mal'un, celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu
Allah bermaksud memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak memperbaiki diri sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu dalam artian meningkatkan atau memperbaiki segala kekurangannya. Kalau tidak ada perbaikan, ya berarti termasuk kategori orang yang minimal rugi. Apalagi kalau lebih buruk, maka termasuk orang yang celaka. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf di masjid ini, sambil kita menanti datangnya waktu syuruk, ya kita lakukan salat isyraq, ya kita niatkan untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini adalah merupakan kafarratun minadz-dzunub. Duduknya kita di majelis ini adalah sebagai jalan, mudah-mudahan jalan yang memudahkan kita kepada surganya Allah, dan juga mudah-mudahan Allah nilai ibadah seperti halnya ibadah-ibadah yang Allah catat seperti 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat, bermohon dulu kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan wa halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni bit ta'wil. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu inda hajati ilaihi wala tangsanihi abada ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Susunillah muallif hadzal kitab Sahih Bukhari Mustafa Muhammad bi barakatin wa ila jami' masyayikhna wa masyayikhna. Nafa'na bi ulumihim wa karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab hadis Jawahirul Bukhari. Pada hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Hanzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hanzalah bin Abi Sufyan, dari Hanzalah bin Abi Sufyan, an Ikrimah dari Ikrimah bin Khalid, an Ikrimah bin Khalidin dari Ikrimah bin Khalid, an Ibni Umar bin Khattab dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Radhiya, mudah-mudahan meridai Allah anhuma kepada beliau berdua. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunia dibangun al-islamu Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, bahwasanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadati, bersaksi, alla ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau makna biasanya kan begitu ya Pak,
alla ilaha, tidak ada Tuhan illallah, selain Allah. Kandungan alla ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, ay la ma'buda fil wujudi, ya, tidak ada zat yang wajib disembah dengan hakikat, dengan senyata-nyatanya, kecuali Allah. Tidak ada zat siapapun yang wajib disembah, apakah bumi, apakah gunung, pohon, matahari, dan semuanya yang ada, tidak ada yang boleh disembah, yang dijadikan, yang dipertuhankan bil haqqi fil wujudi, dalam wujudnya, kecuali Allah. Menegasikan semua yang ada untuk dijadikan sebagai sembahan kita, meniadakan semua apapun yang ada kecuali hanya Allah lah yang berhak, yang wajib kita sembah. Meniadakan semuanya. Kalau masih ada, ya, kalau masih ada satu hal yang bisa mengalahkan Allah, berarti kita masih menjadikan selain Allah itu sebagai yang kita hambakan. Kalau misalnya masih ada yang lain, bisa kita meninggalkan sholat. Panggilan harusnya segera kita lakukan. Panggilan azan pertama, sebentar lagi, masih tanggung. Sholat duhur udah azan, masih tanggung. Udah masuk jam 1, waduh sebentar lagi, masih sibuk, belum selesai kerjaannya. Udah setengah 2, masih juga beralasan. Setengah 3, masuk jam 3, waduh ini kerjaan gak selesai-selesai ya. Sampai datang waktu asar, masih belum juga dikerjakan. Itu berarti masih menghambakan diri kepada selain Allah. Apapun aktivitas kita, ya, apapun aktivitas kita, andaikan kita menuhankan kepada Allah, semuanya akan ditinggalkan demi kita menghamba, bertemu dengan zat yang mestinya kita rindukan untuk bertemu melalui munajat, melalui kita menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau kita misalnya mencari uang, Pak, mencari uang, kemudian masih tetap dengan alasan seperti itu, waktu asar masih ada waktu ini, sampai pada menjelang maghrib masih belum juga dikerjakan. Apalagi kalau tanpa alasan sedikit pun, ntar aja lah, masih muda ini, masih gagah, ntar aja, kalau udah ya umurnya udah nanti belakangan aja lah, masih ada waktu lah. Ya, ada yang begitu ya Pak ya? Ada yang begitu. Taubat ntar aja dah. Sekarang mah biarin aja. Nah, itu artinya bahwa kita mengalahkan hak Allah, padahal kita mendapatkan semuanya dari Allah. Nyawa kita diberikan dari siapa? Dari Allah. Tangan kita sehat dari siapa? Dari Allah. Mata kita bisa melihat, bisa berkedip dari Allah. Kaki kita bisa bergerak dari Allah. Apa sih yang tidak dari Allah?
Lalu kemudian kita mengalahkan hak Allah yang sudah memberikan segalanya kepada kita, sungguh terlalu. Apa ya? Sungguh terlalu. Kalau bahasanya Bang Haji Roma itu kan begitu. Rezeki Allah kasih untuk kita. Kita sudah berkeluarga, Allah pertemukan jodoh kita. Kemudian sudah diberikan anak, sudah diberikan cucu, masih juga belum bersyukur. Giliran ibadah antar aja deh, udah deket-deket. Emangnya kita tahu ajalnya sampai berapa? Kalau misalnya dikasih ajalnya, mungkin dikasih aba-aba sebelum dipanggil oleh malaikat Israel, masih kita bisa mempersiapkan diri. Banyak saudara-saudara kita yang Allah panggil tanpa ada aba-aba terlebih dahulu. Ceger di perjalanan terjadi kecelakaan, mandi ke kamar mandi jatuh, lewat. Ada bahkan tidur malam tidak bangun kembali. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur ketika bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, allazi ahyana, yang telah membangunkan kembali, menghidupkan kembali kami, ba'dama amatana, sesudah kami mati. Tidur itu pada hakikatnya sama dengan mati, Pak. Enggak ingat apa-apa. Betul ya, Pak? Enggak ingat apa-apa, dicolek juga enggak akan bangun. Bahkan mungkin bisa jadi terjadi gempa juga tanpa kita sadari, dalam keadaan sedang tidur. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita kembali. Ketika kita makan, ucapkan doa. Sesudahnya kita juga tidak boleh lupa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Sering kali kita lupa. Bismillahnya sih ingat bismillahnya. Pas habis makan lupa ngucapin alhamdulillah. Itu pun diingatkan kalau kita bertahap. Alhamdulillah. Kalau nggak pakai itu, lewat alhamdulillahnya. Padahal sesungguhnya ketika kita mau melakukan dan selesai, ketika kita mau melakukan, kita bertawakal kepada Allah. Setelah selesai, kita bersyukur kepada Allah. Wa anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wal haji, dan melakukan haji. Wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, qala, telah berfirman Allah Ta'ala, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa qamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisa, bukanlah albirru
sebagai sebuah kebaikan antuwalu dengan memalingkan kalian wujuhakum wajahmu kibalal masyriqi ke arah masyriq ke arah timur wal maghribi dan ke arah barat walakinnal birra akan tetapi yang namanya kebaikan itu man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah menyatakan bahwa Allah lah yang wajib kita imani, tidak ada selain Allah. Wal yaumil akhir, dan iman pula kepada hari akhir, bahwa dunia ini ada ujungnya yang disebut dengan hari kiamat. Kita iman, kita percaya, kita yakin bahwa Allah kelak satu saat akan mengakhiri kehidupan dunia ini dengan apa yang disebut dengan hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita mawas diri bahwa hidup itu tidak selamanya kita berada di alam dunia ini, tapi ada ujungnya. Pada satu saat kita Allah kumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar untuk diperhitungkan amal perbuatan kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan beriman pula kepada para malaikat, bahwa Allah telah menciptakan satu makhluk yang dibuat dari cahaya yang disebut dengan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dengan ketaatan yang totalitas. Ketaatan yang totalitas. Kalau Allah perintahkan untuk bersujud, sebelum ada perintah berikutnya, malaikat akan terus sujud sampai hari kiamat. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk memanggul arasy yang disebut dengan malaikat hamalatul arasy, sampai hari kiamat tidak akan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Beda dengan kita ya Pak ya. Beda dengan iblis. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai wujud penghormatan, malah membangkang, menolak, nggak mau. Akhirnya Allah murka, diusirlah iblis dari surga. Wal kitabi, dan beriman pula kepada kitab-kitab Allah, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasulnya. Wan nabiyina, dan Allah mengutus para nabi, ya, yang jumlahnya sangat banyak, ya, yang wajib kita ketahui. Antara lain Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Idris, dan seterusnya sampai terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita imani, walaupun kita tidak menghafal, tidak kita hafal, kita wajib mengimani bahwa Allah pernah mengutus para nabi dan rasul pilihan untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Beruntunglah kita yang menyambut risalah Allah melalui para nabinya, dan kita mengimani serta mengamalkannya. Wa atal mala, dan mengeluarkan harta ala hubbihi, dari yang dicintainya, zawil qurba, kepada kaum kerabat, wal yatama, dan para orang dan anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wabnas sabili, dan ibnu sabil, musafir, wasailina, dan orang yang meminta-minta, wa firqabi, dan hamba sahaya, wa aqamas sholata, dan mendirikan salat, wa ataz zakata, dan mengeluarkan zakat, wal mufuna, dan orang yang memenuhi bi'ahdihim, janji mereka, idza ahadu, ketika mereka berjanji, wasobirina, dan orang-orang yang sabar, fil ba'sa'i, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, wad-dharra'i, dan dalam keadaan susah,
wa hinal ba's, dan pada saat berperang. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wa qala al-Kirmani, dan telah berkata, ada yang menyebutkan Al-Kirmani, ada juga yang menyebutkan Al-Karmani, ai ijlis hatta nadhkura wujudad dilalah adal alama yajibul iman. Ya. Duduklah, ini masih ada kaitannya dengan bahwa iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Apa yang menyebabkan iman kita bertambah? Seperti halnya kita memperbanyak ibadah, iman kita akan terus bertambah. Hadir di majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kemudian banyak bermunajat kepada Allah, itu akan menjadikan iman kita akan terus bertambah. Indikasinya apa? Indikasinya ya semangat ibadah kita. Kita banyak melakukan ibadah tanpa ada rasa berat. Tapi kalau indikasi iman itu sedang kurang, untuk ibadah aja kita rasanya, sholat aja mendapat panggilan, mendengar panggilan azan masih terasa berat. Itu tandanya bahwa kita iman sedang turun, ya. Maka pada saat iman kita sedang turun, buru-buru kita perbaiki iman kita, perbaiki, tambah cas kembali iman kita, jangan sampai iman kita terus makin merosot, makin turun, yang pada akhirnya akan terjadi apa yang disebut dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Kalau meninggal kita sedang ngaji, Pak. Kalau meninggal kita lagi sholat, meninggal kita lagi taqarrub kepada Allah, lagi zikir, lagi melakukan kebaikan, itu husnul khotimah. Begitu selesai sholat misalnya, selesai sholat joget-joget tempat hiburan, begitu tiba-tiba langsung dipanggil oleh Allah pada saat itu, rugi enggak? Itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Kalau pada saat ketika sholatnya kemudian Allah memanggilnya, itu beruntung. Lagi sujud meninggal, lagi ruku meninggal, lagi ceramah meninggal, lagi duduk di majelis meninggal. Itu kira-kira kita pengen seperti itu, Pak? Pengen nggak? Ya kalau pengen nanti selesai ini langsung meninggal, Pak. Enggak ya, Pak ya, pengennya panjang umur. Tapi ketika kita diberikan pilihan yang terbaik, kita mudah-mudahan mendapatkan pilihan yang terbaik supaya kita termasuk husnul khotimah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wujud dalalati ad-dalati, wujud dari petunjuk yang menunjukkan alama yajibul iman, terhadap yang mewajibkan kepada keimanan. Al-Islam itu alladzi huwal inqiyad, yang harus diikuti, ya, yang harus diikuti. Wa itaiz zakah ay i'tauha mustahiqiha bi ikhraji juz'in minal mali ala wajhin maksusin. Zakat itu artinya, ya, dalam dalam syarahnya disebutkan mengeluarkan sesuatu, ya, harta
mustahiqiha kepada yang berhak menerimanya bi ikhraji juz'in dengan mengeluarkan sebagian minal mali dari harta ala wajhin maksusin menurut cara yang ditentukan. Jadi yang namanya zakat itu, apalagi kita nih sebentar lagi udah mau menjelang bulan suci Ramadan, gencar kita mengeluarkan zakat fitrah, himbauan di mana-mana. Tapi sebetulnya tidak zakat fitrah aja yang diwajibkan. Ada juga zakat mal atau zakat harta, zakat profesi, ya. Kalau di kampung ada yang namanya zakat apa? Zakat pertanian, ya. Nah, kalau punya simpenan perhiasan, Bapak punya investasi perhiasan emas, ya. Kalau sudah mencapai nisabnya terkena pula zakat, ya. Kalau sudah sampai pada nisabnya kena juga wajib zakat. Bi ikhrajin dengan mengeluarkan sebagian, bukan semuanya, Pak. Yang namanya zakat itu bukan semuanya, hanya sebagian kecil saja. Berapa persen? 2,5%, ya. Kecil persentasenya. Ala wajhin maksusin menurut cara yang tertentu. Wal haji ai ila baitillahil haram, yaitu menuju ke rumah Allah, baitillahil haram. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa wajul hasri fil khamsa annal ibadah imma qauliyah, ya. Dalam ringkasnya bahwa ibadah itu ada imma qauliyah au ghairiha, ya. Bahwa ibadah itu ada kalanya yang bersifat qauliyah, yang bersifat ucapan, atau selain itu. Al-ula, yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat wajib kita ucapkan karena bersifat qauliyah. Mengucapkan syahadat, ada orang yang baru masuk Islam, silahkan bersyahadat, tapi diucapkannya di dalam hati, sah enggak? Tidak sah. Harus diucapkan dengan lisan, ada suaranya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan harus disambung dengan waw. Jangan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Harus disambung dengan yang disebut dengan waw atau, ya. Wasaniyah imma tarkiyah, ibadah itu ada kalanya yang bersifat tarkiyah, untuk meninggalkan. Kita dilarang melakukan sesuatu, itu berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang itu, ya. Au fi'liyah, atau ibadah yang bersifat fi'liyah. Al-ula as-saum, seperti halnya puasa, ya. Kalau tadi yang bersifat qauliyah dicontohkan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan 2 kalimat syahadat itu tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan, iqrarun bil qalbi, ya. Ada ikrar di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, fil wujudi bihaqqin, fil wujudi illallah, kecuali Allah. Ada ikrar di dalam hati, ya. Kemudian dibarengi dengan ucapan dan dibarengi dengan perbuatan, itulah yang disebut dengan iman. Jadi syahadat pun tidak cukup hanya diucapkan dengan di lisan saja.
ucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ada pembenaran di dalam hati, tanpa ada keyakinan di dalam hati, apalagi tidak dibarengi dengan amalia. Apa yang menjadikan efek ataupun dampak dari wajibnya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ada kewajiban melakukan sholat, ada kewajiban mengeluarkan zakat, ada kewajiban berpuasa, ada kewajiban berhaji, ada kewajiban berbagi dan semuanya dan sebagainya. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wasaniyah, dan yang kedua imma badaniyah, atau ibadah yang bersifat badaniyah au maliyah, ya. Seperti halnya salat. Wasaniyah yang kedua al-ula as-salat, wasaniyah az-zakat. Salat ibadah yang bersifat badaniyah dan juga bersifat maliyah. Zakat bersifat badaniyah dan juga bersifat maliyah. Au murakkabah minhuma, yang tersusun dari 2 hal tadi. Wahya al-hajj, juga haji ada yang bersifat maliyahnya iya, bersifat badaniyah juga iya. Apalagi sekarang apa yang disebut dengan kewajiban istitoah, istitoah kesehatan. Kalau tidak keluar istitoah kesehatannya, ya tidak akan lolos bisa melaksanakan ibadah haji. Wa qad dzakara muqaddiman 'ala shaum, ya. Wa faqala Ibnu Umar la siyama Ramadan wal hajj hakadza sami'tuhu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ai wa atal mala ala hubbihi, ya. Ai wal infaqu ibtigha al wajhi, yakni berinfak dengan tujuan hanya untuk meraih ridha Allah, au hubbil mal, terhadap harta yang kita cintai, ya. Terhadap yang paling kita cintai. Tidaklah, bahkan ada ayat yang mengatakan laisal birra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah mendapatkan suatu kebaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali kita mengeluarkan dari harta yang kita cintai. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta dari yang dicintainya kepada siapa? Kepada kaum kerabat, kepada yatim, kepada orang-orang miskin, dan juga kepada orang-orang yang tadi telah disebutkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Ini adalah merupakan bukti bahwa keimanan seseorang itu perlu dilakukan dan perlu terus ditambahkan, sehingga tidak dikatakan dalam Al-Quran laisal birro, tidaklah merupakan suatu kebaikan hanya untuk memalingkan kepala kita, memalingkan wajah kita mengarah kepada masyriq ataupun maghrib, kepada timur dan barat, akan tetapi harus pula dibuktikan dengan amal perbuatan, ya. Tidak hanya kita cukup iman itu dengan di hati saja, akan tetapi juga dibuktikan dengan fi'lul arkan, dengan perbuatan kita. Salat, ya, tidak cukup dengan kita hanya ingat salat, ingat zakat, ingat puasa, tapi tidak dibuktikan dengan amaliyahnya, maka keimanan kita akan batal. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan, ya walaupun sebetulnya belum selesai pada pembahasannya, ya, belum selesai dari pembahasan yang sampai pada akhirnya, karena masih syarahnya itu masih banyak yang belum terungkap, baru sampai pada wal infaqu ibtigha'a wajhi ay hubbil mal.
Mudah-mudahan sedikit kita menggali apa yang disampaikan tadi dari kitab Jawahirul Bukhari dapat memberikan manfaat untuk tambahan amaliyah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali saya rasa kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang menjadi niat baik kita untuk dalam rangka kita memperbaiki untuk kebaikan kita di kemudian hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, disilahkan sebelum kita tutup. Cukup? Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita tutup dan ambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan dari ayat ini adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah sihhatul i'tiqad, bahwa kita perlu menjaga keimanan kita, ya, menjaga keyakinan kita agar tetap utuh, jangan sampai tercecer keimanan kita, jangan sampai kemudian keimanan kita menjadi berkurang, jangan sampai keimanan kita kemudian malah semakin jatuh kepada satu suatu kuantitas yang sangat buruk. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa dari ayat yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa kita perlu tidak hanya keimanan yang perlu kita perbaiki, akan tetapi perlu kita menjaga husnul muasyarah, yaitu memperbaiki hubungan sosial kita. Dan juga yang ketiga, bahwa dari ayat yang telah disebutkan bahwa ini dalam rangka proses pembentukan jiwa, pembentukan karakter melalui ibadah-ibadah, sehingga pada akhirnya ketika 3 hal itu bareng, seiring dan sejalan, insya Allah kita termasuk manusia yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.